Siap, siap. Oke, kita mulai aja Gus Zaki nggih. Ya, monggo Mas. Siap. Lancanangan. Ya, Malam Gus. oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa semuanya. Selamat malam Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, para anggota dan pengurus IKAPEXI. Yang pertama yang saya hormati Bapak Zaki, Bapak Gus Zaki selaku Ketua Dewan Pengawas DPP KAPEXI. Yang saya hormati Bapak Arief Widiarto selaku narasumber pada malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, arigato gozaimasu kepada semuanya, Bapak-bapak yang sudah hadir di webinar life skill yang kelima ya. Jadi ini adalah seri yang kelima dari webinar bulanan dari IKAPEXI yang mana mengangkat materi atau topik-topik yang memang diperlukan bagi kita para pengusaha, industri kecil, industri menengah, industri besar terkait dengan hal-hal yang lagi aktual dibahas di dunia bisnis. Dan pada malam hari ini eh, tema kita malam ini sangat relevan ya dan sering bikin pelaku UMKM ini deg-degan ya di tiap akhir tahun ini, yaitu kita mengangkat tema pajak UMKM 2026, tips anti ribet, anti bingung, dan anti sanksi. Ya, jadi kenapa kita mengangkat ini? Kemarin saya dengan Bu Ketum, Bu Evi, eh, ya karena ini menjadi problem tahun depan ini kan kita harus pakai Cortex dan segala hal yang terkait dengan itu gitu ya. Jadi memang kita pikir ini adalah eh, momen yang pas untuk mengangkat tema ini. Jadi banyak keluhan dari UMKM yang usahanya itu sudah jalan, omset sudah ada, tapi urusan pajak itu biasanya masih bingung mulai dari mana, kemudian takut salah lapor, ya, kemudian khawatir kena sanksi karena kurang informasi. Ya. Dan malam ini kita tidak akan bicara teori yang berat, tapi kita akan bicara hal-hal praktis yang bisa langsung diterapkan oleh UMKM di tahun 2026. Dan tentu kita sangat beruntung hari ini karena akan dibimbing langsung oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman ya, yaitu Bapak Arief Widiarto. Beliau ini dari Cikarang yang akan mengupas peta pajak UKM 2026 dengan bahasa yang to the point ya. Harapannya dengan webinar pada hari ini intinya adalah dari IKAPEXI, anggota IKAPEXI itu kita tidak lagi takut kena pajak. Yang kedua, tidak bingung aturan dan bisa fokus mengembangkan usaha dengan tenang dan patuh. Untuk itu sebelum kita mulai webinar pada hari ini, kita eh, sama-sama berdoa dan kita mendoakan teman-teman anggota IKAPEXI yang mungkin berada di Sumatera dan Pak Ketum yang sekarang lagi berada di Padang untuk memberikan bantuan donasi dari teman-teman anggota, diberikan kesehatan, diberikan apa namanya keleluasaan untuk kita semua pada hari ini. Kita berdoa, dipersilakan. Bismillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu webinar mengenai pajak, kita akan simak atau mungkin sambutan dari eh, Ketua Dewan Pengawas IKAPEXI, Bapak Gus Yaki. Halo, Pak. Oh, masih belum on ya? Oke, baik.
Selanjutnya saya akan sambil menunggu Gus Zaki ya, akan membacakan terlebih dahulu eh, narasumber kita yang pada hari ini. Beliau adalah Pak Arif ya, Pak Arif Widiarto, SE, AK, MBA, CA. Nah ini kalau di Zoom yang namanya Pak Arif W ini narasumber kita ya. Beliau lahir di Grobogan tahun 82 dan sekarang eh, ini 82 Masehi ya Pak ya, bukan 10 Masehi ya. Alamatnya sekarang di Lipo Cikarang. Ya, kemudian riwayat pendidikan D3 STAN, kemudian S1-nya Universitas Indonesia, S2-nya di Universitas Gajah Mada. Ya. Dan riwayat pekerjaan beliau yaitu auditor pajak Direktorat Jenderal Pajak RI, kemudian dosen Presiden University di Cikarang, Bekasi, kemudian dosen Trisakti School of Management ya. Beliau cukup kompeten untuk membahas masalah pajak. Begitu narasumber kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan persilakan Gus Zaki, apakah sudah on air, Pak? Maaf. Halo, Gus Zaki. Oke, nanti mungkin kita akan tunda di akhir sesi ya. Mungkin nanti Gus Zaki akan memberikan arahan atau mungkin sambutan terkait dengan webinar pada hari ini. Untuk itu kurang lebih waktu 30 sampai 45 menit ya. Nanti kita akan persilakan kepada Pak Arif untuk mulai untuk materinya. Silakan Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Mas Dodi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya ya. Dari IKAPEXI dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada yang dari Palembang ya Pak ya. Saya kalau mudik ke sana Pak. Woi, apa nih Pak? Kayak kamu nanti Pak. Ya, saya kalau mudik ke Sungai Lilin Pak. Wah dekat itu Pak, 1 jam, Oh iya, nah sekitar 2 jaman Pak. Saya di kota, iya, iya. Kota Palembang. Oh di kotanya. Iya, 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 iya. Mertua saya di Sungai Lilin. Ya, nah. Nanti kapan Baik, Pak baik ya. Palembang nanti Pak? Baik, baik, siap, siap. Palembang dulu baru. Kemudian Bapak-bapak semuanya ya, dari IKAPEXI yang lain, tadi Bapak dari Sulawesi Tengah ya, dari kemudian Gus Yaki ya, dari Siap. Jawa Timur, dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, ketika kita berbicara pajak, maka selumrahnya, selazimnya ya, ketika kita membayar pajak, maka wajib pajak akan berusaha membayar pajak itu seminimal mungkin. Itu lazim, itu tidak apa-apa. Memang selumrahnya orang akan seperti itu, ya. Selumrahnya orang ketika membayar pajak itu bagaimana supaya pajaknya itu seminimal mungkin. Pasti seperti itu, ya. Terus kemudian di sisi lain, pajak dan bea cukai merupakan andalan, ya, merupakan andalan penerimaan negara, merupakan andalan APBN di negara kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Pajak dan bea cukai. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya ya, ketika kita berbicara pajak, maka kita akan berbicara tentang kewajiban-kewajiban. Nah, bila mana kewajiban-kewajiban itu tidak terpenuhi, baik secara formal maupun secara material, maka akan berimbas adanya sanksi-sanksi. Nah, itu ya, maka itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana caranya supaya kita meminimalisasi munculnya potensi-potensi sanksi itu. Baik sanksi yang sifatnya formal, telat lapor, telat bayar misalnya, maupun sanksi-sanksi yang sifatnya material. Itu ya, maka itu yang menjadi ihwal ya, bicaraan saya dengan Mas Dodi ya, dengan Pak Pran ya, dalam rangka untuk mengadakan ya webinar dengan tema pajak untuk anggota IKAPEXI seluruh Indonesia. Itu ya Mas Dodi ya. Terus Ya Pak, kemudian siap, siap. berikutnya adalah dan boleh jadi nanti webinar tentang pajak ini juga akan
berseri begitu ya, karena materi yang diangkat pada kesempatan malam hari ini tergolong materi yang sangat awal, materi yang sangat ringan, yaitu tentang pajak UMKM gitu ya, pajak UMKM. Nah, maka eh, Bapak Ibu semuanya ya, materi nanti bisa dimintakan ke Mas Dodi dan kemudian nanti kita akan membahas ya, seperti yang tadi Mas Dodi sampaikan, kita akan membahas yang sifatnya to poin. Dan Bapak Ibu semuanya, pada saat saya menyampaikan materi, itu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya, gitu ya. Jadi tidak usah menunggu saya, apakah ada yang bertanya seperti itu, tidak usah, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Karena kalau menunggu sesi pertanyaan, kadang-kadang malah lupa. Begitu ya. Oke, baik. Di sini saya dibantu oleh salah satu staf saya ya, Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi, mungkin materi bisa di-share. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, materi ini halamannya cukup panjang. Ini merupakan materi dari ringkasan aturan ya, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil materi sesuai dengan temanya yaitu kewajiban-kewajiban perpajakan atas UMKM yang anti sanksi seperti itu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, pemerintah RI ya kan ruang bagi UMKM untuk naik kelas. Nah, itu salah satu poinnya. UMKM naik kelas. Nah, supaya UMKM naik kelas, maka UMKM, pelaku UMKM tidak boleh ribet, tidak boleh pusing dengan urusan pajak. Maka urusan pajaknya sedemikian rupa dibuat supaya gampang, supaya mudah. Seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya pelaku UMKM bisa fokus untuk pengembangan-pengembangan usahanya dan nanti di waktu tertentu harapannya pelaku UMKM itu bisa naik naik kelas. Seperti itu ya. Hari ini UMKM, tahun ini UMKM, tahun depan mungkin masih UMKM, tahun depannya mungkin masih UMKM, nah mungkin nanti 5 tahun berikutnya harapannya sudah naik kelas, tidak lagi UMKM. Itu harapan dari pemerintah. Maka pemerintah menyajikan sederet aturan yang paling mudah, yang paling sederhana terkait dengan UMKM itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, slide yang saya sajikan adalah slide yang original dari DJP ya, original dari DJP yang dipakai juga untuk bahan sosialisasi selama ini. Sekali lagi untuk slide nanti kami kirimkan semua utuh ke Mas Dodi. PP 55 tahun 2022 itu ini ada sekitar 70 halaman ya. Tapi untuk yang terkait dengan UMKM itu halamannya mungkin sekitar 7 halaman saja. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kenapa pajak itu penting? Kenapa pajak itu perlu? Pertama tadi ya, karena pajak dan bea cukai masih menjadi primadona, masih menjadi andalan penerimaan di negara kita. Nah, kurang lebih sekitar 85% penerimaan APBN negara kita itu bersumber dari pajak dan bea cukai. Seperti itu ya, sehingga pemerintah tentu akan sangat memperhatikan sederet-sederet aturan terkait dengan pajak tadi. Nah, khusus untuk UMKM, aturan dibuat sedemikian rupa, sangat mudah, supaya mudah dipahami, supaya untuk menghindari terjadinya sanksi-sanksi. Supaya UMKM fokus ke usahanya dan naik kelas menjadi level yang lebih tinggi lagi. Tujuan pemerintah seperti itu, ya. Nanti begitu UMKM naik kelas ke level yang lebih tinggi lagi, aturannya sudah berbeda, ya. Aturannya tidak seperti aturan UMKM, tapi aturan pajak yang bersifat normal. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Baik, saya akan memberikan materi ringan dahulu pajak ya. Pajak itu apa, Pak? Pajak itu pungutan pastinya ya. Pungutan yang diatur oleh undang-undang dan perangkat hukum yang terkait dengan pajak itu sendiri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan ya, ada ketetapan Menteri Keuangan, ada peraturan Dirjen Pajak, ada surat edaran Dirjen Pajak dan lain sebagainya ya. Itu. Terus kemudian di sini konteksnya adalah pajak pusat. Pajak pusat meliputi apa saja? Meliputi PPH, pajak penghasilan. Apalagi PPN, pajak pertambahan nilai. Utamanya dua itu dulu saja. Ya, utamanya dua itu dulu saja.
Nah, karena pajak tadi dipungut berdasarkan aturan pemerintah, berdasarkan undang-undang, maka ada sifat memaksa, ya. Ada sifat memaksa. Memaksa maksudnya bagaimana? Pemerintah bisa memaksa mengenakan pajak tertentu kepada wajib pajak bila mana kepatuhan wajib pajak itu dirasa tidak mencukupi. Nah, Pak, instrumennya apa? Oh, banyak sekali. Bisa pemeriksaan pajak, ya, bisa pemeriksaan bukti permulaan, bisa penyidikan pajak, dan belakangan 3 sampai 4 tahun terakhir yang paling tren mungkin adalah SP2DK, ya. SP2DK itu gampangnya adalah pra pemeriksaan untuk mengkonfirmasi, "Loh, Pak, kenapa kok seperti itu?" Gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena begini Bapak Ibu semuanya, pajak pusat itu sifatnya self assessment system. Nah, itu apa? Ya, self assessment system itu maksudnya adalah wajib pajak itu harus mandiri, ya, mandiri dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Jadi wajib pajak itu harus menghitung sendiri, melaporkan sendiri, ya, membayarkan ke kas negara lewat bank atau kantor pos, ya, atau sekarang lewat e-banking, lewat internet banking dan lain sebagainya. Tapi sifatnya mandiri, jadi wajib pajak menghitung sendiri. Bukan petugas pajak yang menghitung. Nah, fungsi pemerintah adalah fungsi untuk kontrol, ya. Fungsi pemerintah adalah fungsi untuk kontrol. Fungsi pemerintah mengontrol apakah kewajiban-kewajiban perpajakan itu sudah ditunaikan dengan baik, dengan patuh atau belum. Nah, maka ada fungsi tadi, ada fungsi pemeriksaan, ya, penyidikan, pemeriksaan bukti permulaan, kemudian sampai ke SP2DK misalnya atau pra pemeriksaan dan sejenisnya dan lain sebagainya, ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Maka bila mana Bapak Ibu, ya, setelah bekerja sekian tahun di Jepang, ya, kemudian sudah memahami nilai-nilai budaya kerja di Jepang, kemudian pulang ke Indonesia, membuat usaha sendiri, ya, apapun jenis usahanya, mungkin bisa LPK, mungkin bisa perusahaan jasa, mungkin bisa perusahaan perdagangan, ya, mungkin juga bisa perusahaan manufaktur ringan, manufaktur sedang, ataupun manufaktur besar, dan lain sebagainya. Maka begitu usaha sudah mulai dijalankan, di situ sudah ada aturan pajak yang mengikat. Itu Bapak Ibu kuncinya, ya. Begitu usaha sudah mulai dijalankan, maka di situ sudah ada aturan pajak yang bersifat mengikat. Tadi saya lihat di video yang mungkin tadi diputar oleh Mas Dodi, ya. Tadi saya lihat ada yang mungkin usahanya seperti bergerak dalam bidang ekstrusi, ya. Terus kemudian mungkin ada yang bergerak dalam bidang bengkelan, mungkin ada yang bergerak dalam bidang, tadi saya lihat ada yang bergerak dalam bidang ternak ayam petelur atau ayam pedaging, ya, sejenis itu, perikanan dan lain sebagainya. Salon kecantikan, ya, seperti itu. Tadi saya lihat sekilas ada yang usahanya bermacam-macam seperti itu. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, apapun jenis usahanya, ada aturan pajak yang mengikat di dalamnya. Nah, itu ya. Maka malam hari ini kita akan mengupas khusus untuk yang statusnya adalah UMKM, ya, industri kecil dan menengah, ya. Baik, maka di sini kita kasih eh, judul adalah PPH, ya, pas penghasilan, ya. PPH itu penghasilan, pajak penghasilan. PPH atas penghasilan wajib pajak atau WP dengan peredaran bruto tertentu, ya. PPH atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Baik, ya. PPH itu adalah jenis pajaknya, pajak penghasilan. Pak, siapa yang dipajaki? Yang mendapatkan penghasilan. Pak, WP itu apa? WP itu wajib pajak, gitu kan? Pak, peredaran bruto itu apa? Peredaran bruto itu omset. Omset kotor, penghasilan kotor yang belum dikurangi dengan biaya apapun. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kita sedang belajar pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak. Pak, wajib pajak itu siapa? Bisa berupa tadi usaha salon kecantikan, bisa berupa usaha ayam petelur tadi atau ayam daging tadi, ya. Bisa berupa tadi manufaktur ringan, bisa berupa LPK dan lain sebagainya, ya. Pak, omset tertentu bagaimana? Omset dengan batasan tertentu, Bapak Ibu.
Ya, dalam konteks ini, dalam konteks UMKM ini, batasannya adalah 4,8 miliar ya di sini. Objek pajaknya apa? Ya kan? Objek pajaknya apa? Oh, objek pajaknya itu adalah peredaran bruto atau omset dari usaha, apapun jenis usahanya. Ya, apapun jenis usahanya. Tidak melebihi atau kurang dari 4,8 miliar setahun. Itu Bapak Ibu ya. Peredaran bruto atau omset dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Jadi batasannya adalah 4,8 miliar setahun kotor ya, itu. Jadi batasan untuk peredaran bruto yang masih dianggap sebagai UMKM, itu batasannya adalah 4,8 miliar setahun. Bagaimana kalau nanti di tahun ketiga ya, di tahun keempat, alhamdulillah karena keurutan yang luar biasa, karena budaya Jepang yang dijalankan, karena konektivitas melalui IKPEXI yang luar biasa misalnya ya, yang tadinya omset 3,5 miliar ternyata mengalami lonjakan menjadi 6 miliar misalnya. Nah, maka ketika 6 miliar, maka dianggap bahwa UMKM-nya sudah naik naik kelas, Bapak Ibu. Ya, sudah dianggap UMKM-nya sudah naik kelas. Ya, nah ketika sudah naik kelas seperti itu, aturannya nanti beda lagi. Ya, aturannya berbeda lagi. Maka konteks pada malam hari ini kita batasi karena pajak itu luas sekali. Pajak itu luas sekali. Kita batasi untuk UMKM, yaitu yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Itu ya. Berikutnya, Pak, yang tidak menjadi objek pajak itu apa saja ya? Yang tidak menjadi objek pajak itu apa saja? Baik ya. Pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pak, pekerjaan bebas itu apa? Contoh ya, dokter, apalagi pengacara, akuntan, notaris, notaris PPAT ya, arsitek, musisi, ya, MC dan lain sebagainya. Nah, di sini konteksnya adalah kalau dokter, misalnya dokter Andi. Oh, dokter Andi itu bekerja di RSUD Kabupaten Bekasi, misalnya seperti itu. Nah, itu beda konteksnya ya. Berarti dokter Andi seorang pegawai ya, katakanlah seorang PNS di RSUD Kabupaten Bekasi. Misalnya, Dokter Asep, ya, Dokter Asep merupakan dokter anak di Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang, misalnya seperti itu. Maka konteksnya berbeda, ya. Yang dimaksud dengan bukan objek pajak di sini untuk status pekerjaan bebas adalah bila mana ada dokter Budi misalnya, dokter Budi itu punya klinik sendiri, Pak. Contohnya seperti itu ya. Punya klinik sendiri, kliniknya dokter Budi itu tidak berbadan hukum, artinya beliau menggunakan atas nama pribadi beliau sendiri. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan bebas itu yang seperti itu. Atau kalau di Cikarang ini cukup banyak ya, dokter-dokter yang kadang-kadang praktek di PT-PT besar. Contohnya misalnya dokter yang tiap hari tertentu itu praktek di misalnya PT Toyota Karawang misalnya ya. Jadi di PT Toyota Karawang itu hari-hari tertentu ada dokter yang nanti karyawan itu bisa cek kesehatan di situ. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu juga termasuk kategori pekerjaan bebas. Nah, oke ya. Nah, konteks di sini untuk hal-hal seperti itu tidak termasuk objek pajak. Pengenaan pajaknya nanti beda lagi. Bukan berarti tidak kena pajak, tetap kena pajak, tapi cara menghitungnya berbeda. Tidak bisa menggunakan uh, rumus yang 4,8 miliar ini. Itu nanti aturannya berbeda kembali ya. Baik, yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri. Penghasilan di luar negeri ya. Itu juga bukan objek pajak. Dalam konteks ini bukan objek pajak, ya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan yang dikenai PPh final. Pak, misalnya apa? Misalnya sewa rumah, ya, jasa konstruksi, ya, PPh usaha migas yang diatur dengan aturan yang berbeda kembali. Contoh begini, sewa rumah ya, ini di Cikarang cukup banyak misalnya.
Misalnya di Lipo Cikarang ya, banyak rumah yang disewakan ke ekspatriat Jepang misalnya. 1 tahun nilai sewa misalnya mencapai 150 juta rupiah, ya contohnya seperti itu. Maka aturan pajaknya berbeda, ya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa bukan objek pajak di sini bukan berarti tidak kena pajak, tapi aturan pajaknya berbeda. Loh Pak, kenapa kok berbeda? Karena atas penghasilan sewa rumah tadi, yang tadi contohnya 150 juta tadi, maka dikenakannya adalah PPh, pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, gitu Pak. Jadi itu objek pajak tapi untuk jenis pajak yang lain. Ya, itu objek pajak tapi untuk jenis pajak yang berbeda. Baik ya. Berikutnya nomor 4 adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Misalnya apa? Misalnya berupa hibah, hibahnya berupa uang misalnya, ya, dari orang tua kepada anak misalnya, dan lain sebagainya. Ya, baik. Berikutnya adalah Pak, bagaimana ya, bagaimana penentuan peredaran bruto tertentu, ya? Bagaimana cara menentukan peredaran bruto tertentu itu caranya bagaimana? Oke, yuk kita analisa ya, Bapak Ibu semuanya. Sebentar, agak naik dikit mungkin, Mbak. Sorry, Mbak. Oke, sudah. Ya. Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir. Ya, ini Pak. Dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari cabang kalau ada. Ya, termasuk dari cabang kalau ada. Contohnya gini, Pak, ini tahun 2025 ini saya termasuk UMKM atau tidak? Ya, tahun 2025 ini saya termasuk UMKM atau tidak? Misalnya begitu. Ya, maka tahun 2025 itu Bapak termasuk UMKM atau tidak? Dasarnya adalah tahun 2024. Gitu ya. Oh iya Pak, tahun 2024 ternyata omset bruto saya, omset kotor saya itu 4,6 miliar. Kotor gitu ya. Itu 4,6 miliar. Misalnya usahanya bergerak dalam bidang salon kecantikan misalnya atau sejenisnya. Ini sekarang lagi booming banget ya Pak ya. Salon-salon kecantikan gitu kan, skincare, oh itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian ternyata ini Pak, 4,6 miliar Pak. Bentuknya apa? Oh, bentuknya orang pribadi. Bentuknya apa? Bentuknya PT, bentuknya apa? Bentuknya CV dan lain sebagainya. Oh, bisa macam-macam. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Oke. Ketika tahun 2024 peredaran bruto atau omset kotor 4,6 miliar berarti kurang dari 4,8 miliar. Gitu kan? Berarti tidak melebihi 4,8 miliar karena patokan kita adalah 4,8 miliar. Nah, bila mana seperti itu, maka tahun 2025 kewajiban perpajakannya bisa menggunakan aturan pajak UMKM. Karena aturan pajak UMKM ini sangat hemat sekali Bapak Ibu, karena pajaknya itu hanya 0,5%. Nah, sedikit sekali. Dan sifatnya final. Jadi gampang dihitungnya, nggak ribet-ribet gitu ya. Maka Mas Dodi ngambil judulnya adalah anti ribet ya, mudah, anti ribet, anti sanksi gitu kan. Karena apa? Karena kalau semua ketentuan dijalankan aman, aman sekali Pak kalau untuk UMKM itu. Karena pemerintah memang memudahkan prosesnya. Nah, mungkin agak berbeda kalau dengan yang non UMKM ya. Non UMKM itu memang harus sudah matang untuk proses menghitungnya. Berarti Pak, akuntansinya harus sudah cukup bagus, pemahaman pajaknya harus sudah cukup bagus, ya. Kepatuhan pelaporan harus bagus, kepatuhan dalam pembayaran harus bagus, dan lain sebagainya. Kalau itu iya, mungkin cukup rumit untuk mengerjakannya. Tapi kalau UMKM itu memang relatif mudah, ya. Baik, itu tadi satu, ya. Yang kedua adalah
dalam hal wajib pajak, WP itu wajib pajak, oke orang pribadi. Dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri, gitu ya. Suami istri berstatus PH atau MT. PH itu pisah harta, ya. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Pak, itu maksudnya bagaimana? Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika suami istri ya, itu misalnya Pak Asep menikah dengan Ibu Dwi gitu ya. Ibu Dwi dulu bekerja di PT ABC, kemudian Pak Asep dulu bekerja di PT DEF, masing-masing sudah punya NPWP, sudah lapor kewajiban pajak masing-masing, tidak ada masalah. Kemudian Pak Asep dan Bu Dwi-nya menikah, gitu ya. Nah, ketika menikah, Pak Asep sudah punya rumah, sudah punya mobil, Bu Dwi sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ceritanya begitu. Ini ilustrasi supaya mudah dipahami. Nah, ketika menikah, kemudian ya karena satu dan lain hal, mereka memilih untuk membuat perjanjian pranikah. Nah, misalnya pisah harta, gitu Pak ya. Itu boleh, tapi memang harus perjanjian resmi dan ada keputusan dari pengadilan negeri setempat. Tidak bisa bikin-bikin sendiri gitu, enggak boleh ya. Jadi memang harus ada keputusan dari pengadilan negeri setempat. Jadi nggak boleh kita bikin berdua tanpa legalitas apapun itu nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian memilih status tadi, pisah harta ya, dan sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri setempat. Satu itu. Yang kedua adalah memilih terpisah. MT. Pak, maksudnya memilih terpisah itu apa? Ya, jadi tidak pisah harta, tidak pisah harta, tidak pisah kewajiban. Pak Asep dan Bu Dwi tadi menikah, tapi kewajiban lapor SPT, SPT itu surat pemberitahuan tahunan kalau orang pribadi ya. Kalau orang pribadi karyawan tahunan, Pak Asep lapor sendiri, Bu Dwi lapor sendiri seperti sebelum menikah. Pak, apakah itu boleh? Ya dalam konteks ini boleh-boleh saja. Nah, itu saya jelaskan dulu status PH dengan status MT ya karena kalau tidak dijelaskan nanti tentu akan sulit dipahami untuk pemahaman ke depannya. Gitu. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi suami istri yang berstatus PH dan MT, jadi status PH dan MT itu syaratnya harus sudah suami istri, gitu kan? Kalau nggak suami istri ya otomatis tidak PH, otomatis tidak MT. Nah, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Oke, contohnya begini. Tadi ketika masing-masing Pak Asep dan Bu Dwi itu bekerja di PT DF dan PT ABC ya, kemudian di rentang waktu tertentu keluarga ini pengen punya usaha, ya pengen punya usaha. Misalnya begitu Pak. Eh, Pak Asep jual beli mobil, ya Pak Asep misalnya usahanya adalah bergerak dalam bidang jual beli mobil. Kemudian Bu Dwi bergerak dalam bidang yang terkait dengan salon kecantikan. Oke, contoh yang paling gampang saja seperti itu, ya. Usahanya Pak Asep tahun 2024 omsetnya misalnya mencapai 1,5 miliar. Omset Bu Dwi di tahun 2024 misalnya sebesar 2 miliar. Maka yang disebut dengan penggabungan peredaran bruto itu adalah 1,5 miliar tadi dijumlahkan dengan yang 2 miliar. Berarti ketemunya 3,5 miliar. Karena ketemu 3,5 miliar tidak melebihi 4,8 miliar, maka bisa menggunakan rumus pajak UMKM. Tapi kalau misalnya, oh Pak Asep usahanya sudah 3 miliar. Contoh, ya Pak ya. Kemudian Bu Dwi ternyata usahanya sudah 2,5 miliar, dijumlahkan ketemu 5,5 miliar. Kalau masing-masing tidak melebihi memang, karena Pak Asep baru 3 miliar, Bu Dwi baru 2,5 miliar, masih jauh dari 4,8 miliar. Tapi begitu dijumlahkan, jumlahnya jadi 5,5 miliar, sudah melebihi 4,8 miliar. Gitu ya. Maka begitu digabung,
Kalau lebih dari 4,8 miliar Bapak Ibu semuanya, maka tidak bisa menggunakan rumus pajak UMKM. Gitu Bapak Ibu. Pak, terus pakai rumus apa? Pakai rumus pajak biasa Pak, normal. Ya, pasal 31 misalnya. Ya, pasal 31E misalnya, atau pasal-pasal yang lain. Ya, gitu ya. Ini harus dipahami betul Bapak Ibu semuanya, karena pajak itu kadang-kadang menghitungnya gampang ya, tetapi untuk menganalisanya yang memang harus benar. Oke ya. Baik, saya lanjutkan dahulu. Mbak Dwi, next. Baik, ya. Berikutnya Pak, subjek pajaknya. Ya, berikutnya adalah subjek pajaknya bagaimana? Gitu ya, subjek pajaknya bagaimana? Oke. Subjek pajaknya bisa berbentuk orang pribadi, bisa juga berbentuk badan usaha. Gitu ya. Kalau bentuknya adalah orang pribadi, maka jangka waktu menggunakan aturan UMKM yang 0,5% ini itu berjangka waktu cukup panjang Bapak Ibu, yaitu di 7 tahun. Ya, di 7 tahun. Kalau bentuknya adalah orang pribadi. Kemudian, bila mana bentuknya adalah badan usaha, ya badan usaha misalnya bentuknya adalah PT, ya. Kalau bentuknya PT, maka jangka waktunya 3 tahun. Kalau bentuknya CV, firma, koperasi, BUMDes, ya, atau PT yang perseorangan, PT yang sendirian itu, PT yang perseorangan, maka jangka waktunya adalah 4 tahun. Ya, saya ulangi. Kalau tadi misalnya Bu Dwi, ya, yang usahanya adalah salon kecantikan, skincare misalnya, bila mana akan menggunakan ketentuan ini, maka boleh silahkan, tapi ada jangka waktunya maksimal di 7 tahun. Nah, bagaimana kalau tahun kedua sudah melebihi 4,8? Nah, maka di tahun kedua harus menggunakan aturan pajak non UMKM. Karena tolok ukurnya adalah 4,8 miliar tadi. Pak, bagaimana kalau sampai tahun ke-7 ya masih UMKM? Silakan tahun ke-7 masih bisa dipakai. Pak, bagaimana tahun ke-8-nya? Nggak bisa, harus tetap menggunakan pajak yang sifatnya, aturan pajak yang sifatnya normal atau non UMKM. Gitu Pak ya. Kalau PT 3 tahun, CV, firma, koperasi, BUMDes, perusahaan seorangan itu jangka waktunya 4 tahun ya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya highlight untuk subjek pajak dan jangka waktunya ini saya highlight ya. Aturan ini kemungkinan dalam waktu tidak terlalu lama kemungkinan akan berubah. Ini draftnya sudah ada Bapak Ibu, cuma belum keluar aturannya ya. Draft aturannya sudah ada, cuma belum rilis. Gitu. Jadi ini saya sampaikan kemungkinan dalam waktu tidak terlalu lama akan berubah. Banyak apa? Perubahannya jangka waktu ini nanti akan dibuat forever, akan dibuat selamanya, sepanjang statusnya masih UMKM. Itu ya, itu draft aturannya sudah ada, tapi memang belum rilis. Nanti kalau rilis ya, berarti akan lebih memudahkan bagi UMKM. Karena apa? Di saat memang belum naik tingkat menjadi non UMKM, ya sudah sampai 6 tahun, 7 tahun, yang orang pribadi misalnya sudah 8 tahun kok masih UMKM, ya tidak apa-apa, masih bisa pakai aturan UMKM. Itu di draft yang aturan yang belum keluar. Nanti semoga dalam waktu, semoga menjelang bulan puasa atau setelah Lebaran, insya Allah aturan itu akan rilis Bapak Ibu. Nanti kita tunggu bersama ya. Kalau saya harapannya mungkin di akhir tahun, tapi sepertinya belum. Ya, semoga nanti di menjelang bulan puasa atau setelah Lebaran, semoga aturannya sudah rilis ya. Jadi nanti akan lebih memudahkan lagi, akan lebih memanjakan UMKM lagi. Seperti itu. Nah, berikutnya, Pak, apakah ada yang tidak termasuk subjek PPh ini? Ada, ya. Ada Bapak Ibu. Pertama, WP ya, WP itu wajib pajak. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Jadi boleh nggak Pak begini Pak? Jadi eh, saya ini UMKM Pak, tapi saya lebih senang menyampaikan dalam bentuk normal, dalam bentuk non UMKM.
menggunakan tarif pasal 17. Boleh seperti itu nggak, Pak? Boleh-boleh aja, Bapak Ibu. Jadi masih pajaknya ini kebetulan udah ngerti ya, sudah berpengalaman, bisa menghitung pajak dengan benar, tahu kewajiban dengan bagus. Jadi beliau pengen menggunakan, saya tidak mau pakai yang UMKM. Wong PT saya rugi kok, misalnya ya, karena UMKM itu akan selalu dianggap untung di 0,5%, Bapak Ibu. Pak, 0,5% dari apa? Dari omset bruto pada bulan yang bersangkutan. Jadi untuk UMKM, bila mana menggunakan aturan yang 0,5% itu, tidak ada UMKM yang rugi. Dianggapnya UMKM semuanya untung. Karena apa? Karena menghitungnya hanya berdasarkan omset kotor. Tidak dihitung biaya-biayanya. Nah, ada wajib pajak, ya, PT ABCE, ABCD misalnya. Oh, saya bisa ngitung sendiri saya. PT saya rugi, gitu kan. Jadi harusnya saya nggak perlu bayar pajak karena PT saya rugi, karena CV saya rugi, karena usaha saya rugi. Boleh nggak Pak kalau seperti itu? Kita memilih untuk tidak menggunakan aturan non-UMKM. Boleh-boleh saja Pak. Pemerintah memberikan kemudahan. Silakan kalau memang memiliki kemampuan, monggo. Boleh ya. Tapi ada syarat formal yang harus dipenuhi, yaitu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ya. Dan pada tahun pajak berikutnya harus dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi misalnya tadi ya, Bu Dwi punya salon kecantikan ya, omset di angka 2 miliar misalnya. Kemudian Bu Dwi ini kebetulan cukup lama kerja di perusahaan Jepang. Jadi Bu Dwi ini sudah pinter hitung-hitungan PPh. Ya, akuntansinya juga sudah jago. Misalnya seperti itu. Pak, saya nggak mau pakai UMKM, Pak, karena usaha saya ini masih rugi. Kalau UMKM, Pak, walaupun 0, walaupun hanya 0,5%, tapi kan tetap harus bayar. Wong PT saya masih rugi kok. Misalnya begitu ya. Boleh-boleh saja. Jadi Bu Dwi menggunakan pembukuan, boleh-boleh saja Pak, silakan. Malah bagus itu karena rapi gitu kan. Tapi kalau tahun 2025 ini sudah memilih untuk menggunakan pembukuan, ya, atau pasal 17 ke orang pribadi misalnya, maka nggak boleh nanti tahun depannya pakai objek UMKM. Harus konsisten menggunakan Pak, pembukuan. Ya, Begitu, ya. ada yang tanya kayaknya, Pak. Oh iya, iya, silakan, silakan. Ada tadi suaranya. Silakan kalau yang mau bertanya, jadi bisa langsung aja nih. Takutnya nanti terlalu panjang, yang depan-depan lupa. Silakan, ada Ya, yang bertanya? betul. Pak Fani ya tadi ya kayaknya. Belum, Pak. Masih nunggu, Pak. Masih mendengar penjelasan, Pak. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Oke, dilanjutkan aja, Pak Arif. Baik, kita Lanjut. lanjut Pak ya. Ya, oke. Nah, tadi seperti itu Pak ya. Jadi kalau memang memiliki kemampuan itu dipersilahkan. Tapi kalau sudah menggunakan rumus non UMKM, nah itu harus konsisten ya, harus konsisten karena memang nanti ada penghitungan aset, ada depresiasi aset, yang nggak boleh gonta-ganti angkanya gitu. Jadi ada konsistensi di sana ya. Itu. Yang kedua adalah wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badan itu ya PT, ya, CV, ya, firma, koperasi, BUMDes, BUMN, BUMD, dan sejenisnya. Ya, itu namanya wajib pajak badan. Yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh, pasal 94 PP ya, PP 94 tahun 2010, pasal 75 78 ya PP 40 tentang KEK. KEK itu kawasan ekonomi khusus ya. Saya rasa di sini mungkin belum ada ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja karena kalau dijelaskan ini panjang sekali ya dan nanti kita nggak fokus pada UMKM-nya. Yang ketiga adalah BUT. Pak, BUT itu apa? BUT itu bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap. Ya, Pak, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Pak, ya. Maksudnya begini, jadi misalnya di Cikarang ya, di Cikarang ada PT XYZ, pabrik ban yang besar sekali. Ya, ini pabriknya ada beneran. Kebetulan saya cukup lama memegang PT XYZ ini ya. Itu pabrik ban besar sekali. Kemudian manufakturnya besar ya, tanahnya hampir 100 hektar, jadi memang pabriknya besar.
Nah, sebelum memastikan ya untuk membangun pabrik sebesar itu, maka PT XYZ itu akan membuat BUT dulu, Pak. Bentuk usaha tetap. Bentuknya belum belum PT, masih BUT. Nah, BUT itu kebanyakan kantornya ada di Jakarta sana. Itu nanti begitu PT XYZ-nya itu sudah datang ke Indonesia, sudah investasi, sudah terdaftar gitu kan, BUT-nya akan ditutup. Gitu, itu contoh penjelasan gampangnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pak contohnya apa? Konsultan. Pak contohnya apa? Arsitek. Pak contohnya apa? Akuntan. Pak contohnya apa? Ahli-ahli apa itu namanya? Ahli kimia tertentu misalnya ya. Saya agak lupa istilahnya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu tidak bukan objek pajak dalam konteks UMKM ini, tapi itu objek pajak untuk konteks pajak yang berbeda. Seperti itu, ya. Baik, Pak, itu kalau saya akan menggunakan rumus yang UMKM itu jangka waktunya dihitung dari kapan, gitu kan ya? Dihitungnya dari kapan? Sebentar ya, Mbak Dwi. Ini ketutup, Mbak Dwi. Nah, oke ya. Wajib pajak baru terdaftar, wajib pajak yang baru terdaftar, ya kan? Terhitung sejak tanggal pendaftaran, ya. Sejak WP itu terdaftar bagi yang baru terdaftar. Gitu ya. Maka yang kedua adalah BUMDes ya dan PT Perseorangan yang terdaftar sebelum PP berlaku terhitung ya sejak tahun pajak 2022. Nanti saya jelaskan ya. Ketentuan peralihan. Wajib pajak lama yang berdasarkan PP 23 melanjutkan jangka waktu PP 23 karena Bapak Ibu semuanya PP 55 ya tahun 2022 yang kita bahas ini itu merupakan aturan lanjutan dari PP 23 ya. PP itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Loh, Pak, berarti sebelumnya aturan ini sudah berlaku dari tahun 2018. Betul, Bapak Ibu. Ya. Jadi PP 55 tahun 2022 yang kita pelajari ini merupakan lanjutan dari PP 23 tahun 2018. Isi dari PP 23 itu tidak semua dicabut ya, masih ada yang berlaku dan kemudian diperbaharui, disempurnakan dengan PP 55 tahun 2022. Oke, maka untuk wajib pajak yang lama, yang terdaftar sebelum-sebelumnya, yang terdaftar tahun 2018 misalnya, 2019 misalnya, maka jangka waktunya sesuai dengan PP 23. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang wajib pajak yang baru terdaftar, terhitung sejak tahun pajak terdaftar. Misalnya gini, ya. Ini aturan rilis 2022. Kemudian terdaftar PT XYZ terdaftar di tahun 2023. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Maka dan dia UMKM, maka jangka waktunya dari mana? 2023, 2024, 2025. Pak, bagaimana kalau PT XYZ omset tidak sampai 4,8, tapi dia pengen menggunakan aturan non-UMKM? Boleh-boleh saja. Tahun 23 menggunakan aturan non-UMKM. Tahun 2024 juga harus menggunakan aturan non-UMKM, walaupun mungkin omsetnya masih omset UMKM. Pak, boleh nggak Pak kalau tahun 23 kita menggunakan aturan non-UMKM, Pak, tapi ternyata ribet, tahun 2024-nya kita pengen kembali ke aturan UMKM. Nggak boleh Bapak Ibu, harus konsisten. Gitu ya.
Itu ya. Baik. Terus kemudian berikutnya bagi BUMDes ya dan perusahaan PT orang pribadi, perseorangan terdaftar sebelum PP ini berlaku maka terhitung tahun pajak 2022. Jadi misalnya ada PT Arif Widiharto misalnya ya yang berdiri ya kan tahun 2021 misalnya. Berarti aturannya belum rilis gitu kan. Maka begitu nanti PT Arif Widiharto itu akan menggunakan aturan di PP 55 tahun 2022 ini, maka tahun pajaknya mulai tahun pajak 2022. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu cara menghitung jangka waktunya ya. Nah, nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti saya akan mengirimkan, memberitahukan nomor saya ya. Karena pajak itu memang tidak bisa kita sekali mendengar langsung paham semua ya. Kalau langsung paham semuanya, alhamdulillah. Tapi ketika nanti kita ketemu sebuah kasus, kadang-kadang kita membutuhkan pertimbangan, gitu kan? Maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kami juga memiliki kantor jasa konsultan pajak, gitu ya. Kami juga memiliki kantor jasa konsultan pajak. Bila mana nanti Bapak Ibu berkenan, nanti bisa menghubungi kami juga, dan nanti kami akan berikan layanan yang terbaik, ya. Mengingat ya, Bapak Ibu ini ada yang di Palembang, ada yang di Sulawesi, ada mungkin yang di Jawa Timur dan lain sebagainya. Maka semua layanan itu bisa dilakukan melalui layanan yang sifatnya adalah online. Gitu. Kalau membutuhkan kunjungan, kita akan berkunjung. Tapi kalau hanya untuk compliance saja, untuk kepatuhan saja, kita bisa cover semua dari layanan yang sifatnya online. Gitu Bapak Ibu ya, nanti seperti itu. Dan nanti saya juga akan memberikan nomor kontak saya. Bila mana Bapak Ibu berkenan, nanti ingin menanyakan tentang pajak juga bisa menghubungi saya atau juga bisa menghubungi tim saya. Seperti itu ya. Kita belajar, tapi saya tidak memutus komunikasi karena berikutnya nanti begitu Bapak Ibu ketemu kasus gitu kan, kasus di usahanya masing-masing atau agak ragu-ragu butuh pertimbangan, itu bisa langsung menghubungi kami. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan Mbak Dwi. Next. Oke, ya. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan besarnya PPh terutang. Cara menentukan besarnya PPh terutang, ya. PPh final. Jadi PPh UMKM ini disebut dengan PPh final, Pak. PPh final itu pasal berapa? PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya berapa? 0,5%. Oh, kecil sekali ya, alhamdulillah. Negara kita memang memberikan kesempatan UMKM untuk berkembang dan tidak ribet ngurusin pajaknya. Tarifnya 0,5% kali dengan peredaran bruto. Oke, Bapak Ibu, tarifnya kecil, alhamdulillah, tapi di sini ada konsekuensinya, ya. Ketika PPh UMKM termasuk PPh final 0,5% kali peredaran bruto tidak memperhitungkan biaya apapun, maka dalam konteks ini tidak ada istilah UMKM yang rugi. Nah, ini perlu di-highlight. Dalam konteks ini, semua UMKM untung. Kenapa untung? Karena 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Tidak dihitung biaya-biayanya. Jadi nanti jangan sampai pada saat sudah diberlakukan, sudah pakai rumus ini, sudah dijalankan, terus kemudian Pak, tapi PT saya itu sebenarnya rugi. Nah, itu boleh kalau untuk catatan pribadi, oh ya PT saya itu rugi gitu ya. Tetapi dalam konteks kacamata Direktorat Jenderal Pajak, semua UMKM yang menggunakan rumusan PP 55 tahun 2022 itu semuanya sifatnya untung. Maka tadi di sesi sebelumnya saya menyampaikan bahwa kalau memang PT-nya rugi, silakan menggunakan rumusan non-UMKM. Walaupun kita masih UMKM, itu boleh, Pak. Jadi ya karena masih rugi nggak perlu bayar pajak kan begitu ya. Tapi harus konsisten. Kalau tahun ini menggunakan non-UMKM, maka tahun depannya non-UMKM,
tahun depannya non UMKM. Berarti ada pembukuan, ada laporan keuangan, dokumentasi harus komplit. Kalau nggak komplit nanti repot Pak kalau diperiksa gitu ya. Agar nanti kalau diperiksa malah jadi temuan, jadi koreksi, jadi kena sanksi gitu ya. Betul. Jadi kalau memang Pak PT saya rugi, saya boleh nggak menggunakan rumus biasa? Boleh. Tapi harus konsisten tadi. Konsisten, rapi, harus benar-benar kepatuhannya bagus dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, berikutnya ya. Khusus wajib pajak orang pribadi. Nah, ini ada kemudahan lagi Pak dari pemerintah kita ya. Ada kemudahan lagi. Khusus wajib pajak orang pribadi, atas bagian ya, oke, ini saya highlight kalimat ini. Tas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun tidak dikenai PPh. Tidak dikenai PPh ya. Dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ya, saya jelaskan ya. Satu, ini khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau bentuknya yang PT, yang CV, firma, koperasi, BUMDes, nah itu nggak berlaku tentunya. Ini khusus yang pengusaha yang orang pribadi. Pak, ini berlaku bagi PT perorangan nggak? Nggak juga. Ini khusus untuk yang memang orang pribadi, bukan badan usaha apapun. Ya, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak, nggak kena PPh, Pak. Pak, contohnya bagaimana Pak? Yang gampang saja. Contohnya begini ya. Ini saya kasih ilustrasi ringan, nanti di bawah ada contoh yang kompletnya ada. Nanti kita bahas juga ya. Ini saya kasih contoh yang gampang. Misalnya begini, Ibu Dwi tadi usaha salon kecantikan dalam 1 tahun, tahun 2024 misalnya, itu omsetnya ini Pak, 505 juta. Nah, 505 juta. Itu setahun. Ya, 0,5% tidak dikalikan 0,5% tidak dikalikan 505 juta, Pak. Nah, kalau mau dikalikan itu monggo, negara terbantu ya. Negara terbantu. Gitu. Tapi dalam konteks ini caranya nggak seperti itu. Pak, berarti caranya bagaimana? 0,5% dikalikan dengan 505 juta dikurangi 500 juta. Tas bagian. Tas bagian 500 juta merupakan bagian dari 505 juta. Maka 500 jutanya dikeluarkan dulu, Pak. Jadi 0,5% kali 5 juta. Nah, itu kan signifikan selisihnya, gitu ya. Itu, Pak. Oke ya, itu. Kemudian dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama Januari sampai dengan masa pajak terakhir Desember misalnya. Itu yang disebut dengan 1 tahun pajak. Ya, masa pajak Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan masa pajak Desember, itu yang disebut dengan 1 tahun takwim pajak, ya, atau bagian tahun pajak. Nah, misalnya, oh, usahanya ini Pak dari bulan Juni kemarin, nggak dari Januari, Juni sampai dengan Desember. Nah, itu bagian tahun pajak. Nah, itu Pak ya perbedaannya. Baik, jadi di sini bagi orang pribadi ada kemudahan lagi, Pak. Yaitu sampai dengan 500 juta itu nggak dihitung. Dihitungnya adalah tadi ya 505 juta itu berarti yang kena pajak hanya yang 5 juta dikalikan dengan 0,5%. Berapa itu? Berapa hasilnya, Mbak? Sedikit ya pokoknya. Sedikit, Gitu. sedikit Pak, itu sedikit. Ah itu ya bisa buat beli bakso segitu ya. Gitu Pak ya. Jadi di sini konteksnya negara memberikan kemudahan, Pak. Tapi kadang-kadang wajib pajaknya itu tidak tahu. Hmm. Ya, Atau nggak kadang-kadang dikasih wajib tahu Pak pajaknya sama orang KPP-nya. maka di sini kita harus ya, kita wajib berterima kasih kepada IKPEXI ya, Mas Dodi, Pak Pran, Ibu ya, dan lain sebagainya, dan seluruh anggota IKPEXI se-Indonesia yang sudah bergabung. Bergabung itu artinya kan mendukung ya, ikut belajar. Kita senang, Pak. Semakin banyak yang ikut belajar, kita lebih senang karena kan lebih ramai gitu kan. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi aturan-aturan kemudian seperti ini banyak Pak sebenarnya. Ini saya baru bahas satu jenis pajak yang paling gampang ya, paling sederhana UMKM.
belum yang macam-macam gitu kan. Fasilitas itu banyak, tapi kadang-kadang wajib pajak tidak tahu. Ya, maka nanti eh, semoga nanti ada seri-seri berikutnya yang membahas masih banyak soalnya ya. Eh, sedikit lompat dari materi, sedikit lompat dari materi ya. Eh, nanti kita bisa membahas laporan SPT orang pribadi based on Cortex, Pak. Karena tahun ini wajib bisa pakai cara selain harus pakai Cortex. Tahun pajak 2025 yang lapor tahun 2026, SPT tahunan orang pribadi itu wajib menggunakan Cortex. Nah, itu maka nanti dengan keberadaan IKAPEXI, Mas Dudi, Pak Pran, Ibu, dan lain sebagainya, dan teman-teman semua di sini, nanti kita bisa bahas itu di bulan Januari. Karena apa? Itu pas bulan laporan, Pak. Pas banget. Kalau sekarang belum Hmm. ya, sekarang datanya juga tentu belum ada kan gitu. Tapi kalau sudah Januari, itu bisa lapor. Lapor di Februari boleh nggak? Boleh, Pak. Pak lapor di Maret boleh nggak? Boleh, tapi jangan di Maret. Karena yang lain juga lapornya Maret semua. Kalau lapor di Hmm. Maret biasanya ya, Ya, kalau ya. mudik itu menjelang 1 hari sebelum Lebaran kan juga macet ya. Sama Pak, sistem Indonesia juga begitu. Ya saya cerita apa adanya saja, gitu ya. Jadi kalau Hmm. laporan mepet-mepet biasanya sistemnya juga mogok, Pak. Nah, kalau mogok nanti Hmm. kasihan wajib pajaknya sudah ngisi mau Ya, selesai ya, ya. tiba-tiba hang, ngisi lagi dari awal. Lama-lama kan malas ngisinya kalau hang terus gitu kan. Maka Januari, Februari itu waktu yang tepat untuk lapor. Ya, maka nanti kita bisa adakan di seri berikutnya di bulan Februari. Nah, ini lompatan sedikit tadi ya. Sekarang kita kembali ke laptop. Berikutnya adalah bagaimana cara pelunasan PPh-nya. Ada dua cara, Pak. Bisa setor sendiri, ya, bisa setor sendiri, atau dipotong, dipungut oleh pemotong atau pemungut. Nah, yang kedua ini juga boleh, Pak. Tapi ada tapinya ya. Kalau kita nyetor sendiri, kita bayar sendiri lewat internet banking misalnya, atau kita ke bank misalnya, atau kita ke kantor pos misalnya, ya tentu mungkin nggak kita sendiri ya, mungkin kita punya staff, kita bisa menyuruh mereka. Nah, kita tahu persis bahwa senilai itu benar-benar masuk kas negara. Pak, kalau dipotong atau dipungut pihak lain, apakah ada potensi tidak masuk? Saya tidak mengatakan potensinya bagaimana ya, tetapi kadang-kadang wajib pajak yang dipotong itu suka tidak dikasih bukti potongnya, Pak. Suka tidak diberikan bukti potongnya. Yang memotong Betul. tidak memberikan, yang dipotong tidak meminta. Itu banyak yang model begitu. Yang Ya, ya. memotong tidak memberikan, yang dipotong tidak tahu. Nah, karena tidak tahu kan nggak minta. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu problemnya nanti adalah pada saat pemeriksaan pajak, dokumen dokumen fisik itu di pemeriksaan pajak di Indonesia itu masih jadi dokumen yang memang harus diminta, Pak. Jadi ketika SOP pemeriksaan dijalankannya kebetulan memang saya keahliannya sebagai pemeriksa pajak gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya cukup hafal, oh kalau jenis usaha begini seperti ini, jenis usaha itu seperti itu. Kita punya benchmarkingnya Pak, sebenarnya. Kita eh punya dasarnya. izin Ya, 5 menit Mas? lagi ya, Pak. 5 menit lagi. Oh, baik, Ya, baik, baik, oke. baik. Ya. Oke, oke ya. Kalau pajak memang seru, Mas. Oke, Udah, itu ya. jadi saran saya simpel saja, store sendiri saja, Hmm. ya, store sendiri saja. Hmm. Nah, kalau store sendiri jangan lupa kode-kodenya harus betul. Oke, next Mbak Dwi. Eh, yang tadi saja, yang terakhir saja, yang slide, nah yang ini saja. Apakah terlihat Bapak Ibu ya? Baik. Nah, oke gini aja. Saya ambil contoh ya tadi Ibu Dwi ya, usaha salon kecantikan bulan Januari 2024 omsetnya 200 juta. Pak, itu sudah kena PPh final UMKM belum? Belum, Pak. Karena apa? Karena masih kurang dari 500 juta. Oke ya. Pak, bulan Februari, Pak, 200 juta lagi. Dijumlahkan sebelumnya 200 tambah 200 berarti berapa? 400 kan? Belum sampai 500 juta. Kena PPh final nggak? Nggak kena, Pak. Pak, bulan Maret, Pak, 100 juta. Berarti akumulasi berapa? Sudah 500 juta. Pak, berarti bulan Maret yang 100 juta itu kena PPh final nggak? Nggak kena juga, Pak.
Karena apa? Karena baru sampai 500 juta. Ini yang orang pribadi ya Pak ya. Yang orang pribadi, bukan yang PT, bukan yang CV ya. Oke. Pak, bulan April Pak, peredaran usaha dari salon kecantikan 100 juta. Nah yang ini kenapa? Karena sudah di atas 500 juta. Pak, kenanya berapa? 0,5%. Berarti 500.000. Pak, bulan Mei kenanya dapat 100 juta juga. Kena lagi 0,5%, 500.000. Dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Menarik, Bapak-bapak semuanya. Pengen sampai jam 10 malam sebenarnya. Tapi kalau yang di Sulawesi mungkin sudah relatif cukup malam gitu ya. Iya, iya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya rasa penjelasan saya sudah berusaha kita jelaskan gamblang, tapi memang materi UMKM ini materi yang sangat sederhana, materi yang simple, sebagaimana tujuan pemerintah untuk memudahkan dan mendorong supaya UMKM itu naik kelas. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Maka Bapak Ibu, Mas Dodi mau dibuka sesi tanya jawab dulu atau Iya, bagaimana? Pak. Oke. Baik, Pak. Kita buka sesi tanya jawab aja. Monggo, Kayaknya silakan. mungkin ada teman-teman yang tidak tanya ya, tapi mungkin curhat pengalaman tentang perpajakan. Jadi tidak harus terkait dengan tema, tapi yang lain-lain, tapi masih tetap ada hubungannya dengan pajak. Misalnya Monggo, monggo, eh, silakan, silakan. tahun kemarin bermasalah dengan aplikasi atau dengan apa DJP atau yang main. Silakan. Ada yang nanya? Pak Herman, mungkin? Ya, silakan Pak. Masih di mute Pak. Ah, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, saya Pak dari Herman anak dari mana Pak ini Pak? Sulawesi Selatan. Oh, Sulsel ya, Makassar ya. Silakan Pak. Kebetulan ketua di Bulukumba, di Kapexi Bulukumba, Oh, ya, ya. sekitar 3 jam dari Makassar. Silakan Jadi Pak, begini, silakan. saya tidak terlalu bertanya dengan pajak yang tadi yang dijelaskan, tapi saya mau bertanya tentang, kan saya usaha galon sekarang sampai air galon, depot Ya, air Pak. galon. Kami itu di galon ada namanya pajak air tanah. Siapa tahu bisa jawab. Pajak air tanah. Kami itu dibebankan sekitar kalau 11 sekitar Rp45 per galon. Dia per bulan jatuhnya. Jadi kadang bayar 200.000 per bulan. Dia lumayan tinggi. Lumayan tinggi sebetulnya sampai. Karena kalau kali setahun sudah dapat 2.400.000 Iya. dengan penghasilan rata-rata kalau ya sebetulnya enggak berbarengan dengan harga galon yang beredar. Jadi sekarang ini kami di Bulukumba selalu dirongrong sama pemerintah untuk bayar pajak, padahal mereka tidak tahu itu bagaimana persaingan harga ini, bahan-bahan apa begitu Iya, sampai. iya. Aduh. Jadi kami adakan perlawanan karena sudah ada asosiasi juga, asosiasi galon. Kebetulan saya bendahara sendiri. Jadi iya. stop. Semua pengusaha galon ada 150 pengusaha. Kami stop bayar pajak selama setahun ini. Begitu. Misalnya kami juga bilang, aduh takut-takut juga siapa tahu usaha kami ditutup nantinya. Kalau Iya, di iya, air iya. galon ada beberapa pajak yang kena. Di bulan 6 ini istilahnya tim coklat-coklat insya Allah turun. Apa namanya? Langsung ke pengusaha-pengusaha. Bulan 6 itu sudah ditertibkan katanya menurut kabar. Yang SIPA ini surat izin pengeboran air tanah. Padahal kami kan UMKM. Begitu.
Nah, kalau mau urus SIPA saja di sini, nggak tahu mafia atau bagaimana modelnya di sini sampai terbuka saja saya. Ada teman sudah 1 orang membayar 15 juta itu per 5 tahun. Jadi 5 tahun berikut bayar lagi 15 juta. Lumayan di sini anunya pemerintahnya. Begitu saya istilahnya Iya, solusi iya. apa Bang? Kan saya ini istilahnya mencari di mana bagus kita mengadu atau bagaimana. Iya, kami di Kabupaten Bulukumba ini. Ya begitu saya sampai. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Arif ditanggapi. Ya, baik Pak Herman. Ya, semangat selalu Pak. Iya, Menarik ya Pak ya, itu pajak daerah Pak menarik. ya, pajak daerah Oh, ya. pajak daerah kencang. Betul, jadi terkait dengan hal itu termasuk dalam kategori pajak daerah. Kalau di Jawa Barat itu adanya di Bapenda tingkat provinsi. Kalau di Jawa Barat ini ya, itu adanya di Bapenda tingkat provinsi. Kan ada Bapenda tingkat kabupaten, ada Bapenda tingkat provinsi. Nah, untuk pajak air tanah itu, kalau di Jawa Barat itu adanya di Bapenda tingkat provinsi. Nah, nanti Bapak karena di Sulawesi Selatan, saya kurang tahu adanya di Bapenda tingkat provinsi atau di Bapenda tingkat kabupaten, tapi kalau perkiraan saya itu adanya di Bapenda tingkat provinsi. Maka menurut saya tadi Bapak sempat sampaikan kan ada asosiasi ya Pak Herman ya. Ada. Nah, itu mungkin lebih baik asosiasi Bapak yang 150 pengusaha galon tadi gitu ya, lebih baik bisa audiensi ke Bapenda tingkat provinsi untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan persaingan-persaingan harga. Jadi kalau kena semua gitu kan. Jadi nanti harganya kan sama lagi Pak kalau kena semua gitu kan. Tapi kalau ada yang kena, ada yang tidak lah. Yang kena itu ya mati nanti Pak. Gitu ya. Lama-lama usahanya akan ya nggak laku gitu kan Pak ya. Nggak laku seperti Iya, yang iya, iya. mungkin ini kita diskusi terbuka ya Pak ya. Mungkin ada sebuah eh, perusahaan rokok ya cukup besar gitu ya. Itu sedang cukup kesulitan karena bukan karena produknya nggak laku, tapi karena cukainya kan sekarang tinggi. Cukai rokok kan sekarang tinggi sekali gitu ya. Ada rokok yang hampir sejenis, saya katakan ada rokok yang hampir sejenis, yang bagi para perokok katakanlah rasanya sama, gitu Mas Dodi ya. Iya, iya. Tapi dia nggak kena cukai, Pak. Dia ilegal. Lama-lama yang legal kan mati, Pak. Gitu kan. Ini hampir sama dengan contoh Bapak tadi yang galon tadi, gitu kan. Ketika 150 pengusaha galon tadi kena pajak air tanah dengan hitung-hitungan tertentu gitu ya, maka pengusaha galon yang lain ya harus kena juga supaya adil. Tapi kalau ada yang kena, ada yang tidak. Yang kena nanti lama-lama nggak laku karena harganya lebih mahal. Nah, itu mungkin perlu ada pembuktian-pembuktian dengan data-data yang nanti bisa audiensi ke Bapenda tingkat provinsi misalnya ya, atau mungkin juga tidak ada salahnya kalau berkoordinasi dengan Bapenda tingkat kabupaten gitu. Tapi saran saya memang atas nama asosiasi, Pak. Kalau atas nama asosiasi kan tentu akan lebih kuat gitu ya. Dan saya pikir juga patut dicoba juga untuk berkoordinasi dengan anggota dewan setempat yang sekiranya ada kepedulian terhadap hal-hal tadi. Jadi nanti ketika audiensi itu mungkin bisa didampingi dan saya rasa itu akan jauh lebih kuat. Karena memang sistem perpajakan di Bapenda, Pak, dengan di pajak pusat itu berbeda, Pak. Tadi di awal sesi saya menjelaskan bahwa pajak pusat itu self-assessment system. Wajib pajak itu mandiri, ngitung sendiri, bayar sendiri. Ya kan? Besar pajak saya berapa? Oh 10, saya ngitung sendiri. Besar pajak Pak Budi berapa? Oh 50, Pak Budi ngitung sendiri. Yang ngitung sendiri di sini maksudnya dibantu dengan tim, dengan konsultan, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau pajak daerah tidak, Pak. Pajak daerah itu ditentukan besarnya. Bapak nggak ngitung sendiri kan? Pak ini bayar sekian gitu kan? Nah itu namanya official assessment system. Yang menghitung adalah kantor pajak. Kantor pajaknya Pemda itu namanya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Gitu Pak. Jadi monggo bisa diaudiensi, tapi tentu dengan membawa data-data. Seperti itu. Dari saya mungkin cukup Mas Dodi, silakan. Iya, oke. Jadi ini jatuhnya jadi itu ya negosiasi ya Pak ya.
Artinya Betul, memang negosiasi perlakuan atas nama pajak tadi asosiasi. memang itu memang nggak bisa dihapus atau memang maksudnya kan begitu. Yes. Maksudnya Pak Herman tadi kan ini memang benar apa akal-akalan atau memang dari negara memang mempersiapkan pajak untuk itu gitu loh maksudnya Pak kali Pak. Ya, itu kalau untuk air tanah itu murni dari pemerintah daerah, Pak. Bukan Hmm, pemerintah pusat itu. Jadi itu ya, adanya ya. kalau di Jawa Barat adanya di pemerintah provinsi. Tapi nanti Bapak dipastikan dahulu di sana ya di Bulukumba tadi ya, apakah di sana ada di pemerintah kabupatennya atau di pemerintah provinsi Sulawesi Selatannya. Kalau perkiraan saya adanya di Bapenda pemerintah provinsi. Jadi itu murni aturan pajak daerah yang diterbitkan oleh masing-masing daerah. Itu bukan pajak pusat. Jadi itu bukan pajak berbeda dengan pajak di bawah Dijen Pajak. Gitu, Pak Herman. Mas Dodi, silahkan. Oke, mantap sekali penjelasan dari Pak Arief ya terkait isu-isu atau problem di daerah ya. Apa namanya? Mungkin ada silakan yang lain yang mau curhat seperti Pak Harman atau mungkin tanya nih 2026 nanti itu Saya Pak mau minta petunjuknya nih Pak. boleh 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 Pak Ya, siapa nih Pak Fani ya. Oke oke silakan Pak. ya dari Palembang Pak. Nah, gini Pak, saya ini kan baru kali ini yang namanya urusan pajak kayak gini Pak. Kebenaran LPK saya kan dapat kerjasama dengan dinas Pak untuk pelatihan anak-anak. Nah, ketika pelatihan itu selesai, ternyata timbul pajak-pajak yang harus dibayar gitu Pak. Nah, saya tuh dikasih catatan kayak gini Pak, kelihatan nggak Pak? Tidak Pak, tidak terlalu kecil Pak. Iya, Dibacakan catat yang aja Pak, penting. mungkin bisa dibacakan aja satu contoh gitu Ah, paling. Ah, ini apa Pak? Maksud saya itu Pak, ini kan pajak-pajaknya harus dibayar nih, harus diinput. Ini saya 2 hari ini kesusahan karena minta bantu orang pun agak bingung orangnya. Apakah saya harus ke kantor pajak langsung atau minta tolong sama orang gitu Pak? Baik, Pak, itu mohon maaf itu yang kertas itu judul headernya apa, Pak ya? Eh, ATK, bayar jasa honor guru, sewa gedung, uang saku, uang transport, uang konsumsi, konsumsi acara. Jadi semua kegiatan kita di pelatihan Pak. Oke, baik, 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 baik. Pakaian, modul. Nah, ya silakan Pak Arief. Oke, baik, saya jawab ya, Mas Ya, Dodi ya. Baik, terima ya. kasih Pak Fani ya. iya Jadi Pak. Pak Fani ya, itu ada LPK-nya Pak Fani ada kerjasama dengan dinas ya. Iya Pak, benar. Yang dinas itu setelah mungkin di awal dari dinas itu tidak menjelaskan nanti ada unsur-unsur pajak apa saja gitu ya. Tapi begitu Pak. mau ada proses pembayaran-pembayaran, apalagi di bulan Desember begini, Pak. Di Iya bulan Pak. Desember seperti ini, ketika ketika saya masih di KPP Cikarang, Mas Dodi, setiap Ya, tanggal eh, 26, 27 sampai tanggal 31 itu saya pulang itu biasanya subuh. nginep berarti maksudnya Pak. Nginep tapi di kantor Pemda. Iya, iya. Itu berkali-kali saya pulang jam 4 pagi. Karena apa? Karena memang kita mengawasi pembayaran pajak di tanggal 31 itu besar sekali. Nah, maka tadi saya ingat ya Bapak, karena ada kerjasama dengan Pemda, biasanya transaksi Pemda di bulan Desember itu besar sekali. Artinya apa? Pembayaran itu semua akan dikeluarkan. Karena nanti kalau tidak, uang itu akan kembali ke kas negara. Nggak bisa diambil lagi. Itu maka bulan Desember ini ya semua pembayaran ke LPK Pak Fani, ke LPK yang lain, ke vendor-vendor yang lain, ke di Pemda itu istilahnya rekanan ya, ke rekanan-rekanan yang lain itu pasti akan dibayarkan semua. Gitu. Nah, berikutnya adalah ketika contoh tadi di situ kan ada ini ya Pak ya, ada ATK tadi betul Pak ya. Iya benar Misalnya ATK. ada ATK, nah, ATK itu ada jenis pajak yang muncul yaitu PPh pasal 22 karena bentuknya barang. Dua-dua Pak. Benar. Betul ya kan? PPh Sama 22 PPN-nya Pak. bendaharawan. Nah, sama PPN. Kalau 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 PPN, kalau perusahaan Pak Fani statusnya pengusaha kena pajak, otomatis nanti dipungut PPN. Nah, dalam konteks ini, yang memungut PPh pasal 22 itu adalah tadi Pak dinasnya. Misalnya dinas pendidikan, misalnya Pak ya, maka nanti yang memungut adalah dinas pendidikan. Terus kemudian Hmm. ada pekerjaan tadi misalnya ya, ATK misalnya, ATK yang terkait dengan pelatihan ya, ATK. Itu bila mana muncul PPh pasal 22 yang memungut adalah Pemda. Bila mana muncul Hmm. PPN yang memungut adalah Pemda. Negara.
Nah, betul. Jadi nanti kewajiban Pak Fani adalah harus meminta bukti pungutnya, Pak. Ini masalah super klasik di banyak Pemda di Indonesia, di mana kembali seperti tadi Mas Dodi, wajib pajak yang dipungut tidak meminta bukti pungutnya, karena bukti pungut itu sama dengan bukti bayar, Pak. Pak. Kalau ada pemeriksaan, pemeriksa suka nggak mau tahu, Pak, bukti pungutnya ada nggak? Wah, itu apa, Pak? Gitu kan. Kadang-kadang wajib pajak baru tahu. Nah, itu Bapak kan dulu dengan Pemda Anu gitu ya, misalnya dengan Dinas Pendidikan mana namanya Sumatera Selatan misalnya. Terus kemudian transaksi 3 tahun yang lalu. Nanti begitu minta data itu ke Pemda, Pak, saya yakin susah ketemunya. Nah, kenapa saya bisa cerita begini? Karena contoh seperti itu banyak sekali. Ya, karena contoh seperti itu banyak sekali sehingga dalam konteks ini Pak Fani nanti yang menghitung pajaknya, yang memungut pajaknya, yang membayarkan ke kas negara itu semuanya adalah Dinas Pendidikan tadi. Nah, kewajiban Dinas Pendidikan memungut membayarkan ke kas negara. Itu kewajiban mereka semua seperti itu. Dan memberikan bukti pungut itu kepada Pak Fani. Nah, di sini saya kasih highlight, kalau bukti pungut itu belum diberikan, Pak Fani harus minta. Nah, mungkin begini, Pak, ntar Januari saja ya, Pak ya. Kalau Desember pekerjaan banyak sekali, nah itu juga betul. Oke lah, enggak apa-apa Januari. Tapi Pak Fani harus benar-benar dapat itu, Pak. Karena apa? Itu satu-satunya bukti bahwa pajak Pak Fani sudah diambil oleh Pemda dan kemudian oleh Pemda dibayarkan ke kas negara. Nah, jadi itu harus pegang Pak Fani. Nah, suatu Iya, hari kalau Pak Fani diperiksa, suatu hari, semoga tidak ya, semoga tidak, tapi misalnya diperiksa, dan sudah punya bukti pungut itu, selesai Pak, aman. iya, Pak. Tapi kalau misalnya suatu hari Pak Fani diperiksa, bukti pungut itu kok tidak ada, itu nanti pemerintah bisa meminta untuk bayar ulang, Pak. Lumayan besar ini, Pak. Sayang sekali kan, Pak. Nah, itu maka bukti pungut itu harus pegang, Pak. Ya, bukti pungut itu harus pegang. Terus punten, Pak, misalnya oknum petugasnya, Pak, yang lain nggak ada kok yang minta bukti pungut seperti itu. Baikan aja, Pak. Pokoknya Pak Fani harus punya. Ya, Pak Fani harus punya. Itu kenapa saya cerita seperti ini, karena itu sering terjadi di lapangan. Pak, katanya nggak usah diminta, Pak. Yang penting udah dibayar. Ya betul sudah dibayar, tapi buktinya harus ada. Itu, Pak. Karena apa? Karena Pemda, dinas, sangat kecil potensinya untuk diperiksa kantor pajak, Pak. Tapi rekanannya itu sangat terbuka untuk diperiksa. Oh, gitu, Pak. Kalau dinas yang merasa kan nanti BPKP gitu ya, inspektorat gitu Pak, beda tempatnya. Yang merasa inspektorat daerah, BPKP gitu. Nah, tapi yang memeriksa rekanannya itu adalah kantor pajaknya. Nanti berikutnya kantor pajaknya diaudit oleh siapa? Oleh BPK. Nah, masing-masing auditor itu juga nanti diaudit gitu kan. Jadi ya tadi, jadi Pak Fani harus punya bukti Bukti, Pak. pungutnya. Betul. Nah, itu harus itu, Pak ya. Itu. Jadi memang kewajiban-kewajibannya seperti itu ya. Kalau untuk berupa barang itu PPh pasal 22, Pak. Berupa jasa tergantung jasanya. Yang paling banyak PPh 23. Mungkin juga ada PPh 21. Mungkin juga ada PPh pasal Ya, yang lain, mungkin tapi itu tidak banyak. 23, Pak, Ya, paling besar ini. paling banyak 23, gitu kan? Nah, itu Pak Fani. Pak. Gitu. Ada lagi Pak Fani, silahkan. Iya, ini kan Pak, saya ini kan masih bingung Pak. Kan diinput sama orang dinas ini Pak. Terus saya ini Yes. disuruh bayar. Nah, tapi apa yayasan saya itu kan baru berdiri gitu Pak. Ya, Korteksnya itu, akunnya itu kok nggak bisa dimasukin, oke, masih agak oke. susah gitu Pak. Baik. Jadi ada kendala dengan akun Cortex ya Pak ya? Baik. Iya Pak. Kalau ada kendala dengan Apakah akun saya harus ke Cortex, kantor pajak atau minta bantu orang gitu betul, Pak? betul. Pak Fani langsung saja yang ke KPP-nya. Pak Fani di KPP mana? Di ini Pak, Aripai Pak. Ya, silakan. Nanti Pak Fani ke sana eh, minta bantuan untuk mengaktifkan akun Cortex-nya. Akun Cortex Yayasan Pak Fani tadi. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi langsung saja Pak. KPP buka jam 8 pagi. Kemudian tutup jam 5 sore, tapi layanan sampai jam 4 sore. Jadi silakan jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Nah, cuma begini, Pak Fani ya, Cortex itu sistem yang bisa dikatakan belum sempurna. Ya,
Sehingga memang kadang-kadang masih ada kendala, ya. Nanti kalau Pak Fani sudah mengoperasikan Cortex, nanti Pak Fani akan tahu sendiri bahwa memang Cortex itu sistem yang belum sempurna, yang masih memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Gitu, Mas Dodi. Oke, banyak sekali ya. Memang Berarti harus ke kantor pajak minta diinput ini ya, Pak ya. Makasih banget Pak Betul. pertanyaannya Pak. Ya, ya sama-sama Pak baik, Fani. baik Senpai Fani ya. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena mengingat waktu ya. eh, Assalamualaikum Gus Zaki. Gus, Gus Zaki lagi tidur. Turu dah. Gus Zaki, kayaknya ya, Salawatan lagi kali Pak. Lagi salawatan Pak. ya mungkin webinar hari ini cukup luar biasa ya. Jadi beberapa senpai tadi bisa dibilang curhat lah, bukan tanya karena memang persoalan pajak ini sebenarnya tidak cukup di webinar, memang harus ketemu. Saya sendiri pun di kantor pajak juga kadang nggak paham-paham. Jadi kadang setiap petugas juga penjelasannya berbeda dan segala macam. Jadi memang Ah, perlu betul ada itu Mas. Tergantung pengalaman masing-masing. ya pokoknya harus harus sabar aja lah pokoknya. Yang penting tugas kita adalah lapor pajak dan segala macam. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya persilahkan sebelum kita tutup kepada Gus Zaki. Halo, Gus Zaki. Ya, Siap, monggo lanjut. ya Gus Zaki, ini kita sudah di akhir di ujung. Jadi kesimpulan yang mungkin ada sedikit kesimpulan ya yang dari apa diskusi kita eh, pada hari ini. Yang pertama apa namanya pajak masih menjadi primadona untuk apa ya sumber utama pendapatan dari negara ini sehingga pemerintah sangat concern untuk bagaimana memungut pajak dari masyarakat gitu ya. Efeknya apa? Efeknya banyak kemudahan-kemudahan sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Bahkan sampai beberapa 500 juta tadi ya disampaikan sementara tidak dipungut pajak terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini adalah peluang dan juga bocoran-bocoran dari Pak Arief. Mudah-mudahan bisa eh, kita menjadi lebih sadar pajak seperti itu. Dan nanti ketika kita nyampe pembayaran kantor pajak, mungkin apa yang disampaikan Pak Arief nanti bisa disampaikan juga nih. Kata Pak Arief begini, begini, begini gitu ya, agak sedikit gitu. Ya, sebelum sebelum kita tutup, mungkin ada pengarahan dari Gus Zaki selaku Ketua Dewan Pengawas IKAPEXI terkait arahan tentang IKAPEXI atau terkait dengan webinar ini dan mohon untuk ditutup dengan doa juga nih, Gus Ya, Zaki. terima Silakan. kasih atas waktunya semuanya. Supaya mudah-mudahan kita berkah, manfaat, kita apa namanya di dalam kegiatan-kegiatan setiap kita kerja itu sekarang nggak lepas dari pajak ya dari pemerintah ya. Dan terutama masalah apa finansial kita masing-masing ya memang harus alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber. Mudah-mudahan kita semuanya tambah berkah manfaat Pak ya. Iya, ayo monggo kita berdoa eh, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Amin. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa aulatana min ibadika sholihin, Amin. min Amin. ibadikal mu'minin, min Amin. ibadikal muttaqin, min ibadikal mukhlisin. Allahumma ij'alna ya Allah wa aulatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Amin. ibadah Amin. wa ahli ta'a wa ahli fikri wa ahli Qur'an wa ahli salatul Amin. jamaah wa ahli jannah birrul walidain wa la tayyusir wa darati ablin Amin. nasalihin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Pak Dodi, saya kembalikan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin, amin, amin. Baik, Gus Zaki, terima kasih atas doanya dan terkhusus bagi anggota IKAPEXI yang sedang lagi berjuang di Sumatera Barat ya, lagi di Padang, lagi ada donasi dari anggota IKAPEXI kepada para korban banjir bandang ya di Sumatera.
Dan sekarang Pak Ketua Umum dan Bu Ketum lagi ada di Padang. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa menyalurkan donasi dari anggota EKPEXI secara lancar dan tidak ada musibah-musibah yang akan datang lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama nanti untuk materi akan kami kirimkan ke Bapak Ibu setelah saya dapat nanti dari Pak Arief ya, dari Pak Arief. Kemudian untuk apa? Untuk bapak-bapak yang eh, daftar lewat Google Form, kan kita ada Google Form ya, itu nanti yang akan dapat sertifikat. Ya, jadi nanti besok akan kita kirim ke email masing-masing untuk sertifikat webinar pada hari ini. Jadi mungkin dua informasi itu yang bisa saya sampaikan dan kita akan ketemu lagi di webinar di bulan Januari. Mudah-mudahan kita selalu memberikan materi-materi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, di dalam usaha kita dan tentunya untuk keberlangsungan eh, organisasi kita IKPEXI. Saya selaku host pada malam hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.